Sauban dikenal sebagai seorang yang sangat istiqomah dalam beribadah. Ia adalah seorang ahli masjid yang tak pernah meninggalkan salat berjemaah. Setiap hari, ia akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, sekitar 3 jam berjalan kaki, untuk sampai ke masjid dan salat bersama Rasulullah SAW. Di masjid, ia selalu mengambil tempat di pojok kanan. Bukan karena ingin menonjol, melainkan agar bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan tidak mengganggu orang lain. Kehadirannya begitu konsisten, sehingga Rasulullah dan para sahabat lainnya hafal dengan posisi dan kebiasaannya. Suatu pagi, pada saat salat subuh, Rasulullah SAW merasa gelisah karena Sauban tidak kunjung hadir di tempatnya yang biasa. Beliau bahkan menunda dimulainya salat, berharap Sauban akan datang. Setelah salat selesai, kekhawatiran beliau semakin memuncak dan beliau memutuskan untuk menjenguk Sauban di rumahnya. Sebuah tindakan yang menunjukkan betapa besar perhatian beliau kepada para sahabatnya. Sesampainya di rumah Sauban yang berjarak 3 jam perjalanan, Rasulullah dan para sahabat disambut oleh istri Sauban yang sedang berduka. Dengan berlinangan air mata, sang istri menyampaikan bahwa Sauban telah meninggal dunia pagi itu. Namun, ada hal yang membingungkan baginya. Menjelang wafat, Sauban berteriak 3 kali. Istrinya mengulangi perkataan terakhir Sauban. Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Aduh, kenapa bukan yang baru? Dan aduh, kenapa tidak semuanya saja? Rasulullah SAW dengan wajah tersenyum, kemudian menjelaskan makna di balik 3 teriakan penyesalan tersebut. Dengan mengutip surah Kahf, ayat 22, yang menjelaskan bahwa pada saat sakaratul maut, hijab penutup mata manusia disingkap, dan penglihatan menjadi sangat tajam. Sauban saat itu sedang diperlihatkan seluruh amal perbuatannya dan ganjaran yang telah Allah persiapkan untuknya. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Saat sakaratul maut, Sauban diperlihatkan ganjaran surga yang ia peroleh dari setiap langkahnya menuju masjid. Ia menyesal karena jarak rumahnya yang hanya 3 jam. Padahal ia melihat betapa indah ganjaran surga yang bisa ia dapatkan jika jaraknya lebih jauh. Penyesalan ini bukan karena dosa, melainkan karena ambisi spiritual yang tak terpuaskan untuk beramal lebih maksimal. Mengapa bukan yang baru? Sauban teringat saat ia memberikan pakaian bekas kepada seseorang yang kedinginan. Padahal ia memiliki pakaian baru yang lebih baik. Ia menyesal karena sedekahnya tidak dengan yang terbaik. Ia menyadari bahwa jika ganjaran surga dari pakaian bekas saja sudah begitu indah, maka ganjaran dari pakaian baru pasti jauh lebih besar. Mengapa tidak semuanya saja? Ia teringat pernah membagi rotinya menjadi 2 bagian untuk pengemis. Padahal ia bisa memberikan seluruhnya. Ia menyesal karena membatasi sedekahnya. Ia melihat betapa tak terhingganya balasan yang diperlihatkan Allah, sehingga ia menyesal tidak memberikan seluruh yang dimilikinya. Penyesalan Sauban bukanlah karena ia merasa amalnya tidak bernilai, melainkan karena ia menyadari betapa agungnya ganjaran di sisi Allah dan bahwa ia masih bisa melakukan lebih banyak lagi. Kisah ini memberikan pelajaran mendalam bahwa seorang sahabat yang begitu mulia dan taat masih merasa bahwa amalnya belum optimal. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk merenung dan berintrospeksi tentang amal ibadah yang kita lakukan.